Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dari 4 orang, yaitu ada saya, Siti Nurnadia, kemudian ada Guntoro, selanjutnya ada Hilmi Darajati, dan Salwa Eka Gustiana. Kami akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami dengan judul Analisis Sekuritas dan Portofolio pada PT Sampurna Agro, PT Kalbe Farma, dan PT Bank BTN. Selanjutnya, untuk analisis sekuritas sendiri yaitu proses menilai menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas. Apakah sekuritas tersebut stabil atau tidak? Karena sekuritas ini memiliki karakteristik misprice, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi dan bisa juga sangat rendah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisa sekuritas dengan baik dan teliti. Dan untuk portofolionya sendiri itu didasarkan pada asumsi bahwa para investor pada dasarnya adalah penentang risiko. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyeimbangan return dan risiko antara produk-produk di mana investor berinvestasi, sehingga investor tidak akan mengalami kerugian yang terlalu parah ketika salah satu atau beberapa investasinya merugi. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu ada return dan risiko aritmatika pada ketiga perusahaan, return dan risiko geometri pada ketiga perusahaan, return dan risiko IHSG dan portofolio, kemudian ada evaluasi portofolio dan kinerja portofolio. Selanjutnya berikut adalah data periode pada Desember 2020 sampai Desember 2021 pada PT Sampurna Agro, PT Kalbe Farma, dan PT Bank BTN yang kami peroleh datanya dari id.investing.com. Ya, selanjutnya ada yang pertama ada PT Sampurna Agro. Untuk menghitung aritmatika, yaitu di sini ada harga saham pada Desember 2020 yaitu 1.615 dan Desember 2021 ada 1.995. Untuk menghitung returnnya yaitu periode Januari 2021 1.750 dibagi harga saham periode Desember 2020 yaitu 1.615 dikurang 1, mendapatkan hasil 0,0836 dan begitu seterusnya untuk menghitung returnnya. Kemudian untuk total returnnya di sini ada 0,2245. Selanjutnya untuk menghitung expected return yaitu dengan rumus total return dibagi jumlah return, yaitu 0,245 dibagi 12 mendapatkan hasil 0,0204 dan jika dipersenkan akan mendapatkan hasil 2,04%. Kemudian untuk menghitung return tahunan yaitu dengan rumus 1 ditambah return bulanan pangkat 12 dikurang 1 dan mendapatkan hasil 0,2739. Atau jika dipersenkan mendapatkan hasil 27,4%. Selanjutnya ada resiko aritmatika. Untuk resiko aritmatika menghitung returnnya sama seperti sebelumnya, yaitu periode Januari 2021 dibagi dengan periode Desember 2020 dikurang 1, mendapatkan hasil 0,0836. Begitu untuk menghitung seterusnya, dan untuk expected return-nya ada 0,0204 didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Dan kemudian untuk menghitung return dikurang expected return yaitu 0,0836 dikurang 0,0204 mendapatkan hasil 0,063.
Begitupun menghitung seterusnya. Dan untuk menghitung return dikurang expected return pangkat 2, yaitu 0,0063 dipangkatkan 2 mendapatkan hasil 0,004 dan seterusnya. Dan kemudian menghitung resiko bulanan. Ada dengan rumus akar dari jumlah return dikurang expected return pangkat 2 dibagi jumlah return dikurang 1. Yaitu 0,065 dibagi akar 0,065 dibagi 11 dan mendapatkan hasil yaitu 0,077. Selanjutnya menghitung resiko tahunan. Untuk menghitung resiko tahunan dengan rumus resiko bulanan dikali 12 pangkat 1/2 atau 0,5 dan mendapatkan hasil yaitu 0,265. Selanjutnya, ada return geometri. Untuk menghitung return geometri, di sini ada return dan return relatif. Untuk menghitung return sama seperti sebelumnya, cara menghitungnya, dan untuk menghitung return relatif yaitu return ditambah 1. Jadi 0,0836 ditambah dengan 1 mendapatkan hasil 1,0836. Begitupun untuk menghitung return relatif selanjutnya. Periode selanjutnya. Dan untuk menghitung expected return, yaitu mengkalikan return relatif pada periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dan kemudian dipangkatkan 12 dikurang 1. Dengan rumus tersebut mendapatkan hasil 0,0178 atau jika dipersenkan mendapatkan hasil 2%. Kemudian ada expected return tahunan. Dan cara menghitungnya dengan rumus 1 ditambah return bulanan pangkat 12 dikurang 1 dan mendapatkan hasil 0,235, yaitu jika dipersenkan 23,5%. Selanjutnya ada resiko geometri. Untuk resiko geometri ada return. Return didapat dengan cara menghitung periode Januari 2021 dibagi dengan Desember 2020 dikurang 1. Begitupun seterusnya. Dan untuk expected return-nya didapatkan 0,0178 dari hasil yang sebelumnya. Dan untuk menghitung return dikurang expected return, yaitu 0,0836 dikurang 0,0178, mendapatkan hasil 0,0658. Begitupun untuk menghitung seterusnya. Dan untuk return dikurang expected return pangkat 2, yaitu 0,0658 dipangkatkan 2 mendapatkan hasil 0,0043. Dan begitupun seterusnya. Resiko bulanan, dan untuk menghitung resiko bulanan yaitu ada rumus akar dari jumlah return dikurang expected return pangkat 2 dibagi jumlah return dikurang 1, yaitu akar dari 0,0646 dibagi 11 dan mendapatkan hasil yaitu 0,077. Kemudian menghitung resiko tahunan dengan rumus resiko bulanan dikali 12 dikali 12 pangkat 1/2 atau 0,5 dan mendapatkan hasilnya yaitu 0,2655. Kemudian menghitung harga saham. Untuk menghitung harga saham yaitu harga saham tahun dasar dikali 1 tambah expected return. Untuk menghitung harga saham aritmatika, yaitu harga saham tahun dasarnya ada di 1.615 dikali 1 ditambah expected return dari aritmatikanya, di sini ada 27%. Jadi untuk total harga saham aritmatikanya ada 2057,32. Kemudian untuk menghitung harga saham geometri, yaitu harga tahun dasarnya ada di 1.615 dikalikan 1
tambah expected return dari geometri, di sini ada 24%, dan mendapatkan hasil yaitu 1995. Dari hasil perhitungan terbukti bahwa harga saham geometri lebih mendekati dibandingkan dengan harga saham aritmatika. Aritmatika digunakan untuk peramalan, sedangkan geometri digunakan untuk menilai kinerja masa lalu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bintoro. Selanjutnya dari perusahaan Kalbe Pharma. Return aritmatika dari tanggal Desember 2020 harga saham 1.480 sampai dengan Desember 2021 1.615. Returnnya didapat dari Januari 2021 dibagi Desember 2020 dikurang 1. Yang didapat min 0,0101 sampai dengan ke bawah. Total returnnya 0,110. Expect return 0,0092 jadi persennya 0,92%. Expect return yang didapat sama dengan total return per N sama dengan 0,110 dibagi 12 sama dengan 0,0092. 0,92%. Expect return tahunan 0,1156. Kalau dipersenin 11,6%. Expect return tahunan sama dengan dalam kurung 1 tambah return bulanan pangkat 12 min 1 sama dengan 1 plus 0,0092 pangkat 12 min 1 sama dengan 0,1156 sama dengan 11,6%. Resiko aritmatika tanggal Desember 2020 sampai Desember 2021 harga saham 1.480 sampai dengan 1.615. Return saham sama dengan min 0,101 sampai dengan 0,0094. Expect return yang tadi dapat 0,0092, yang sampingnya return dikurang expect return 0,019 sampai dengan 0,000. Yang sampingnya return min expect return pangkat 2 dari 0,00 sampai 0,00 di bawahnya. Totalnya 0,045. Resiko bulanan akar sigma return dikurang expect return pangkat 2 per N min 1. Resiko tahunannya sama dengan resiko bulanan kali 12 pangkat setengah. Resiko saham bulan 0,064, resiko saham tahunan 0,221. Return geometri tanggal Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Harga sahamnya 1.480 sampai dengan 1.615. Returnnya
dari min 0,0101 sampai dengan 0,0094. Retun relatif sama dengan retun plus 1. 0,9899 sampai dengan 0,0094. Total retunnya 0,1099. Aspek retun 0,0073. Kalau dipersenin 1%. Aspek retun yang didapat sama dengan 0,9899 dikali sampai dengan dikali 1,0094 dipangkatkan 1/12 dikurang 1 sama dengan 0,0073 sama dengan 0,7% dibulatkan menjadi 1%. Aspek retun tahunan 0,091 kalau dipersenin 9%. Aspek retun tahunan didapat dari dalam kurung 1 plus retun bulan pangkat 12 min 1 sama dengan 1 plus 0,073 pangkat 12 min 1 sama dengan 0,091 sama dengan 9%. Resiko geometri tanggal Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Harga saham 1.480 sampai dengan 1.615. Retunnya min 0,101 sampai dengan 0,0094. Aspek retunnya 0,0073. Di sampingnya retun dikurang aspek retun min 0,174 sampai dengan 0,0021. Yang sampingnya dalam kurung retun dikurang aspek retun dipangkatkan 2. 0,003 sampai dengan 0,00. Totalnya 0,446. Resiko bulanan akar sigma dalam kurung retun min aspek retun pangkat 2 min dibagi n min 1. Resiko tahunan sama dengan resiko bulanan dikali 12 pangkat setengah. Resiko saham bulanan 0,064, risiko saham tahunan 0,2207. Menghitung harga saham. Desember 2020, harga saham 1.480 sampai dengan 1.615. Menghitung harga saham sama dengan harga saham tahun dasar dalam kurung 1 plus aspek retun. Aspek retun aritmatika yang didapatkan 12%, aspek retun geometri yang didapatkan 9%. Harga saham aritmatika 1.651,0,6, harga saham geometrinya 1.615. Dari hasil perhitungan terbukti bahwa harga saham geometri lebih mendekati dibandingkan harga saham aritmatika. Aritmatika digunakan untuk meramalkan, sedangkan geometri digunakan untuk kinerja masa lalu. Yang selanjutnya Bank BTN. Retun aritmatika tanggal Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Harga sahamnya mulai dari 1.725 sampai 1.730. Retunnya yang didapat
min 0,899 sampai dengan 0,0117. Total returnnya 0,115. Aspek return sama dengan 0,0096. Kalau dipersenin 0,96%. Aspek return yang didapat sama dengan total return dibagi jumlah return. Sama dengan 0,115 per 12. Sama dengan 0,0096. Kalau dipersenin 0,96%. Aspek return tahunan 0,1213. Kalau dipersenin 12,1%. Aspek return tahunan sama dengan dalam kurung 1 plus return bulanan pangkat 12 min 1. Sama dengan 1 plus 0,096 pangkat 12 min 1. Sama dengan 0,100 1213 sama dengan 12,13%. Resiko aritmatika dari Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Harga sahamnya mulai dari 1.725 sampai dengan 1.730. Return yang didapat min 0,0899 sampai dengan 0,0117. Aspek return yang didapat 0,0096. Yang di sampingnya return min aspek return min 0,099 sampai dengan 0,002. Yang di sampingnya dalam kurung return min aspek return pangkat 2 0,010 sampai dengan 0,00. Totalnya 0,242. Resiko bulanan akar dari sigma dalam kurung return min aspek return pangkat 2 dibagi n min 1. Resiko tahunan sama dengan resiko bulanan dikali 12 pangkat setengah. Resiko saham bulanan sama dengan 0,148. Resiko saham tahunan sama dengan 0,514. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Salma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan return geometri Bank BTN periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Harga sahamnya yaitu bulan Desember 2020 senilai 1.725, Januari 1.570, Februari 2.070, Maret 1.720, April 1.590, Mei 1.635, Juni 1.370, Juli 1.315, Agustus 1.405, September 1.420, Oktober 1.780, November 1.710, Desember 1.730. Untuk menghitung return yaitu harga saham periode Januari 2021 dibagi harga saham periode Desember 2020 dikurang 1, maka hasilnya negatif 0,0899 dan seterusnya sampai periode Desember 2021 dengan cara yang sama, maka total returnnya senilai 0,1150. Untuk menghitung return relatif sama dengan return ditambah 1, maka negatif 0,0899 ditambah 1, maka hasilnya 0,9101 sampai dengan periode Desember 2021 dengan cara yang sama. Untuk menghitung expected return yaitu hasil dari relative return
hasil dari relatif return akar 12 kurang 1. Maka hasilnya 0,0002. Untuk expected return tahunan yaitu 1 ditambah expected return bulanan akar 12 kurang 1. Maka hasilnya 0,00289,855. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan return geometri Bank BTN periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan harga saham Desember 2020 senilai 1725, Januari 1570, Februari 2070, Maret 1720, April 1590, Mei 1635, Juni 1370, Juli 1315, Agustus 1405, September 1420, Oktober 1780, November 1710, dan Desember 1730. Untuk mencari return yaitu harga saham periode Desember 2021 dibagi Desember 2020 dikurang 1, maka hasilnya negatif 0,0899 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama juga. Maka total returnnya yaitu 0,1150. Untuk mencari return relatifnya yaitu negatif 0,0899 ditambah 1, maka hasilnya 0,9101 sampai dengan seterusnya sampai Desember 2021 dengan cara yang sama juga. Untuk mencari expected return-nya yaitu hasil dari return relatif akar 12 kurang 1, maka hasilnya 0,002. Untuk mencari expected return tahunannya yaitu 1 ditambah expected return akar 12 kurang 1, maka hasilnya 0,00289,855. Selanjutnya, resiko geometri Bank BTN periode 2020 sampai dengan periode 2021 dengan harga saham yang sama dan nilai return yang sama, dan expect return-nya dari periode Januari 2021 sampai Desember 2021 yaitu senilai 0,0002. Untuk mencari return dikurang expect return yaitu return dikurang expect return, maka hasilnya negatif 0,0901 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Untuk mencari return dikurang expect return akar 2, maka hasilnya 0,0081 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama, maka totalnya 0,2432. Untuk mencari resiko saham bulanan, yaitu total return dikurang expect return kuadrat per 12 kurang 1. Maka hasilnya sama dengan 0,149. Untuk resiko saham tahunannya, yaitu resiko bulanan dikali 12 kuadrat, maka hasilnya 0,5151. Selanjutnya menghitung harga saham Bank BTN periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan harga saham yang sama. Untuk menghitung harga sahamnya yaitu harga saham tahun dasar dikali dalam kurung 1 ditambah expect return. Maka harga saham aritmatikanya senilai 1,934,24 dan harga saham geometrinya yaitu 1730. Dari hasil perhitungan terbukti bahwa harga saham geometri lebih mendekati dibandingkan dengan harga saham aritmatika. Aritmatika digunakan untuk peramalan, sedangkan geometri digunakan untuk menilai kinerja masa lalu. Selanjutnya, return dan resiko portofolio. Selanjutnya return portofolio.
Dengan bobot Sampurna Agronya 50%, KB Farmanya 20%, dan Bank BTN-nya 30%. Dengan periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Harga saham Sampurna Agro-nya yaitu Desember 2020 senilai 1615, Januari 2021 senilai 1750, Februari 1750, Maret 1750, April 1890, Mei 1870, Juni 1785, Juli 1880, Agustus 1755, September 1905, Oktober 2230, November 2220, Desember 1995. Untuk KB Farmanya, Desember 2020 senilai 1480, Januari 2001 senilai 1465, Februari 1470, Maret 1570, April 1440, Mei 1450, Juni 1400, Juli 1260, Agustus 1345, September 1430, Oktober 1600, November 1600, dan Desember 1650. Untuk Bank BTN, periode Desember 2020 senilai 1725, Januari 2021 senilai 1570, Februari 2070, Maret 1720, April 1590, Mei 1635, Juni 1370, Juli 1315, Agustus 1405, September 1420, Oktober 1780, November 1710, dan Desember 1730. Untuk menghitung return Sampurna Agronya yaitu harga saham periode 2021 Januari 2021 dibagi periode Desember 2020 dikurang 1, maka hasilnya 0,084 sampai seterusnya dengan cara yang sama. Untuk mencari return, rumusnya juga sama, maka hasilnya negatif 0,010 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Untuk mencari return Bank BTN dengan rumus yang sama, maka hasilnya negatif 0,090 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama juga. Return portofolionya yaitu 0,013 sampai dengan seterusnya. Return relatif si Sampurna Agronya yaitu 1 ditambah return maka sama dengan 1,084 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Return relatif KB Farmanya 1 ditambah returnnya maka hasilnya 0,990 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Return relatif Bank BTN-nya 1 ditambah return Bank BTN maka hasilnya 0,910 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Untuk mencari return relatif portofolio yaitu return si Sampurna Agro dikali bobot 50% ditambah return KB Farma dikali bobot 20% ditambah return Bank BTN dikali 30% maka hasilnya 1,013. Maka total return portofolionya yaitu 1,16447. Untuk mencari expected return-nya yaitu total dari return relatif portofolio akar 12 kurang 1, maka hasilnya 0,013. Untuk mencari expected return tahunannya yaitu 1 ditambah 0,013 akar 12 kurang 1, maka hasilnya 1,64. Expected return tahunan dari Sampurna Agro, KB Farma, dan Bank BTN yaitu sebesar 16,4% dalam setahun. Selanjutnya, resiko portofolio periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan bobot Sampurna Agronya 50%, KB Farmanya 20%, Bank BTN-nya 30%. Return portofolionya periode Desember Januari 2021 senilai
0,013, Februari 0,096, Maret negatif 0,037, April 0,001, Mei 0,005, Juni negatif 0,078, Juli negatif 0,005, Agustus 0,001, September 0,059, Oktober 0,185, November negatif 0,14, dan Desember negatif 0,45. Expect return portofolionya periode Januari 2021 sampai dengan periode Desember 2021 senilai 0,013. Expect return dikurang expect return yaitu hasilnya 0,000. Begitupun seterusnya sampai periode Desember 2021 dengan cara yang sama. Return dikurang expect return akar 2, maka hasilnya 0,000. Begitu seterusnya sampai periode 2021 dengan cara yang sama. Maka hasilnya yaitu hasil dari return dikurang expect return akar 2 yaitu 0,054. Resiko portofolio bulanannya yaitu hasil dari return dikurang expect return akar 2 dibagi 11 akar 0,5, maka hasilnya 0,070. Untuk resiko portofolio tahunannya yaitu 0,070 dikali 12 akar 0,5, maka hasilnya 0,243. Resiko portofolio tahunan dari perusahaan Sampurna Agro, Kalbe Farma, dan Bank BTN adalah sebesar 24,3% dalam setahun. Apabila dibandingkan tingkat return sebesar 16,4%, ini lebih kecil dibandingkan dengan tingkat resiko yaitu sebesar 24,3%, maka sebaiknya kita tidak berinvestasi dalam saham ini. Selanjutnya, return portofolio periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan bobot Sampurna Agronya 60% dan KB Farmanya 40%. Harga saham periode Sampurna Agronya 1615 sampai dengan seterusnya, KB Farmanya 1480 sampai dengan seterusnya. Menghitung harga return Sampurna Agro itu yaitu harga saham Januari 2021 dibagi harga saham Desember 2020 dikurang 1, maka hasilnya 0,084 sampai seterusnya Desember 2021 dengan cara yang sama. Untuk return KB Farma dengan rumus yang sama dan cara yang sama juga. Return portofolionya yaitu 0,046 dan seterusnya. Untuk return relatif si Sampurna Agro-nya yaitu 1 ditambah return Sampurna Agro, maka hasilnya 1,084 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Return relatif KB Farmanya yaitu 1 ditambah relatif return KB Farma, maka hasilnya 0,990 sampai seterusnya dengan cara yang sama. Untuk menghitung return relatif portofolionya, maka return Sampurna Agro dikali bobot 60% ditambah return relatif KB Farma dikali 40%, maka hasilnya 1,046. Maka total return portofolionya yaitu 1,18941. Untuk mencari expect return-nya yaitu total dari return portofolio akar 12 dikurang 1, maka hasilnya 0,0146. Untuk expect return tahunannya yaitu 1 ditambah expect return portofolio akar 12 kurang 1, maka hasilnya 0,1894. Expect return dari Sampurna Agro dan Kalbe Farma yaitu sebesar 18,94 dalam setahun. Selanjutnya,
Selanjutnya, retun portofolio periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan bobot KB Farmanya 55% dan Bank BTN-nya 45%. Harga saham KB Farmanya senilai tersebut dan Bank BTN-nya harga sahamnya senilai tersebut. Maka retun KB Farmanya yaitu harga saham periode Desember 2021 dibagi periode Desember 2020 dikurang 1, maka hasilnya negatif 0,10 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Untuk Bank BTN juga sama, maka hasilnya negatif 0,090 dan dengan cara yang sama juga sampai periode 2021. Retun portofolionya yaitu negatif 0,046 sampai dengan seterusnya. Retun relatif KB Farmanya yaitu 1 ditambah retun, maka hasilnya 0,990 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Untuk mencari retun relatif Bank BTN, yaitu 1 ditambah retun Bank BTN, maka hasilnya 0,900 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Untuk mencari retun relatif portofolionya, yaitu retun KB Farma dikali bobot 55% ditambah retun Bank BTN dikali 45 bobot 45%, maka hasilnya 0,954 sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Maka total retunnya yaitu 1,07503. Expected return portofolionya yaitu total return portofolio akar 12 dikurang 1, maka hasilnya 0,006. Untuk mencari expected return tahunannya yaitu 1 ditambah 0,006 akar 12 kurang 1, maka hasilnya 0,075. Expect return dari KB Farma dan Bank BTN yaitu sebesar 7,5% dalam setahun. Selanjutnya di sini ada resiko portofolio pada bobot yang ketiga, yaitu pada KB Farma sebesar 55% dan Bank BTN sebesar 45%. Resiko dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Return portofolio pada Januari 2021 itu sebesar minus 0,046. Dan selanjutnya sampai Desember 2021 yaitu sebesar 0,010. Selanjutnya pada expected return portofolio yaitu sebesar 0,00605, itu berlaku pada semuanya dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Selanjutnya di sini ada return dikurang dengan expected return, yaitu minus 0,046 dikurang dengan 0,00605 menjadi minus 0,052. Dan selanjutnya dengan cara yang sama sampai dengan Desember 2021 yaitu return dikurang expected return-nya yaitu sebesar 0,004. Selanjutnya di sini ada return dikurang expected return kuadrat yaitu minus 0,052 dipangkatkan 2 menjadi 0,003 pada Januari 2021. Dan begitu seterusnya sampai dengan Desember 2021 dengan cara yang sama, menghasilkan total return dikurang expected return pangkat 2 sebesar 0,083. Selanjutnya di sini ada resiko portofolio bulanan didapat dengan akar total R dikurang ER pangkat 2 dibagi N-1. N-1 ini adalah 12 dikurang 1 menjadi 0,087 untuk resiko portofolio bulanannya. Dan selanjutnya di sini ada resiko portofolio tahunan, yaitu dicari dengan cara akar dari resiko bulanan dikali 12. Maka hasilnya untuk resiko portofolio tahunannya sebesar 0,301 atau sebesar 30,1%. Di sini, resiko portofolio tahunan dari perusahaan KB Farma dan Bank BTN dengan bobot sebesar 55% dan 45% masing-masing perusahaan, yaitu
menghasilkan resiko portofolio sebesar 30,1% dalam 1 tahun. Apabila dibandingkan tingkat return sebesar 7,5%, ini lebih kecil dibandingkan dengan tingkat risiko yang yaitu sebesar 30,1%. Maka sebaiknya kita tidak berinvestasi pada saham ini. Selanjutnya di sini ada evaluasi kinerja portofolio. Di sini ada periode Desember 2020 sampai Desember 2021 untuk IHSG-nya dari Desember 2020 yaitu sebesar 5.979,07 dan seterusnya sampai Desember 2021 itu berubah menjadi 6.581,48. Untuk yield sun-nya pada Desember 2020 yaitu sebesar 5,942 dan sampai Desember 2021 itu berubah menjadi 6,368. Untuk Sampurna Agro atau SGRO pada Desember 2020 yaitu sebesar 1.615 sampai Desember 2021 berubah menjadi 1.965. Untuk KLBF atau KB Pharma pada Desember 2020 yaitu sebesar 1.480 dan selanjutnya sampai Desember 2021 itu berubah menjadi 1.615. Pada Bank BTN atau BBTN pada Desember 2020 itu sebesar 1.725 dan pada Desember sampai dengan Desember 2021 itu berubah menjadi 1.730. Untuk return IHSG-nya pada Januari 2021 itu minus 0,020 yaitu dihitung dengan cara saham di bulan Januari tahun 2021 dikurang dengan bulan Desember 2020 menghasilkan minus 0,020 dan seterusnya sampai dengan Desember 2021 dengan cara yang sama. Pada Desember 2021 itu menghasilkan return sebesar 0,007 pada IHSG. Selanjutnya di return saham SGRO atau Sampurna Agro pada Januari 2021 yaitu sebesar 0,084 dan seterusnya berubah pada Desember 2021 menjadi minus 0,11. Selanjutnya pada return KLBF atau KLB Pharma pada Januari 2021 yaitu sebesar minus 0,01 dan sampai Desember 2021 itu berubah menjadi 0,009. Selanjutnya di return BBTN atau Bank BTN pada Januari 2021 itu menghasilkan angka minus 0,090 dan pada Desember 2021 berhasil menghasilkan angka sebesar 0,012. Selanjutnya ada 1 plus R IHSG. Di sini ada pada bulan Januari 2021 di IHSG itu sebesar 0,980 dan sampai dengan Desember 2021 itu berubah menjadi 1,007. Selanjutnya ada 1 plus SGRO atau pada saham Sampurna Agro. Pada Januari 2021 itu menghasilkan 1,084 dan pada Desember 2021 itu berhasil menjadi 0,899. Selanjutnya ada 1 plus R KLBF. Pada Januari 2021, menghasilkan angka sebesar 0,990 dan selanjutnya sampai dengan Desember 2021 itu berubah menjadi 1,009. Dan terakhir untuk return relatif Bank BBTN itu 1 tambah return BBTN pada Januari 2021 itu sebesar 0,910 dan selanjutnya sampai dengan Desember 2021 berubah menjadi 1,12. Dari semua return relatif totalnya untuk IHSG yaitu 1,101, pada Sampurna Agro sebesar 1,235, selanjutnya untuk KLBF atau KB Pharma totalnya sebesar 1,091
Dan yang terakhir untuk BBTN totalnya menjadi 1,003. Di sini ada expected return IHSG. Expected return IHSG ini sebesar 0,008 atau sebesar 0,80%. Selanjutnya di sini ada expected return tahunannya yaitu 0,1008 atau sebesar 10,8%. Dan expected return Sampan Agro ada sebesar 0,0178 atau sebesar 1,78%. Dan expected return tahunan untuk Sampan Agro sebesar 0,2353 atau sebesar 23,53%. Di sini ada expected return tahunan KB Pharma yaitu sebesar 0,0073 atau sebesar 0,73%. Dan expected return tahunannya KB Pharma itu sebesar 0,0912 atau sebesar 9,12%. Yang terakhir ada expected return Bank BTN yaitu sebesar 0,0002 atau 0,02%. Dan expected return tahunan Bank BTN yaitu sebesar 0,0029 atau sebesar 0,29%. Selanjutnya di sini ada resiko yang diperoleh dari IHSG untuk periode Desember 2020 sampai Desember 2021. Return IHSG-nya seperti pada slide sebelumnya, yaitu pada Januari 2021 sebesar minus 0,020 sampai dengan Desember 2021 itu berubah menjadi 0,007. Selanjutnya untuk expected return-nya kita taruh sebesar 0,008 itu digunakan dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Selanjutnya ada R atau return dikurang dengan expected return pada Januari 2021 itu sebesar minus 0,028 sampai dengan Desember 2021 itu berubah menjadi minus 0,001. Selanjutnya di sini ada return dikurang expected return kuadrat. Pada Januari 2021 itu sebesar 0,0008 dan sampai dengan Desember 2021 itu berubah menjadi 0,0000. Total dari return dikurang expected return kuadrat sebesar 0,00089. Resiko IHSG bulanan itu sebesar 0,028 atau 2,8%. Dan resiko IHSG tahunan yaitu sebesar 0,098 atau sebesar 9,8%. Resiko bulanan ini diperoleh dengan rumus akar dari total R kurang ER kuadrat dibagi N-1. N-nya yaitu 12 bulan, berarti dibagi dengan 11. Selanjutnya resiko tahunannya yaitu hasil dari resiko bulanan dikali dengan 12 pangkat 1/2 atau setengah. Selanjutnya di sini ada resiko SGRO. Dari periode Desember 2020 sampai Desember 2021, return SGRO pada Januari 2021 yaitu sebesar 0,084 sampai dengan Desember 2021 berubah menjadi minus 0,101. Selanjutnya untuk expected return pada Januari 2021 itu sebesar 0,018 sampai dengan Desember 2021 itu bersama yaitu 0,018. Selanjutnya ada return dikurang expected return pada Januari 2021 maka berhasil dihasilkan yaitu sebesar 0,066 sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar minus 0,119. Selanjutnya ada return dikurang expected return pangkat 2. Pada Januari 2021 yaitu 0,066 dipangkatkan 2 menjadi 0,0043. Dan seterusnya dengan cara yang sama pada Desember 2021 menghasilkan angka 0,0142. Selanjutnya total dari return dikurang expected return pangkat 2 itu sebesar 0,0646. Risiko SGRO bulanannya yaitu sebesar 0,077 atau 7,7%. Dan risiko SGRO tahunannya yaitu 0,266 atau sebesar 26,6%. Selanjutnya ada risiko KLBF. Di sini ada dengan cara yang sama seperti risiko sebelumnya,
pada Januari 2021 ada return sebesar minus 0,010 dan Desember 2021 0,009 dan expected return-nya untuk Januari 2021 sampai Desember 2021 itu sama, yaitu sebesar 0,007. Pada return dikurang expected return-nya, di sini Januari 2021 sebesar minus 0,017 sampai dengan Desember 2021 itu berubah menjadi 0,002. Selanjutnya pada kolom yang terakhir di sini min ER pangkat 2 yaitu untuk Januari 2021-nya berubah menjadi 0,0003 sampai dengan Desember 2021 yaitu sebesar 0,000. Total dari return dikurang expected return pangkat 2 pada KLBF atau KB Pharma itu sebesar 0,0446. Resiko KLBF bulanannya ini adalah sebesar 0,064 atau 6,4%. Resiko KLBF tahunannya yaitu 0,221 atau sebesar 22,1%. Resiko BBTN atau Bank BTN untuk periode Desember 2020 sampai Desember 2021 seperti sebelumnya, return BBTN-nya ada minus 0,090. Dengan cara yang sama sampai dengan Desember 2021 menghasilkan return sebesar 0,012. Untuk expected return-nya pada Januari 2021 sampai Desember 2021 itu sebesar 0,002. Selanjutnya untuk kolom R kurang ER itu pada Januari 2021 sebesar minus 0,090 sampai dengan Desember 2021 itu sebesar 0,011. Selanjutnya di kolom terakhir ada R dikurang ER pangkat 2. Pada Januari 2021 itu sebesar 0,0081 sampai dengan Desember 2021 sebesar 0,0001 dengan cara yang sama seperti resiko-resiko sebelumnya. Di sini resiko BBTN bulanannya menghasilkan angka 0,149 atau sebesar 14,9% dan resiko BBTN atau Bank BTN pada tahunannya sebesar 0,515 atau 51,5%. Di sini ada untuk menghitung risk free. Dari periode Januari 2021 sampai Desember 2021, ya kita menggunakan yield sun. Pada Januari 2021 yaitu sebesar 6,527 dan seterusnya sampai Desember 2021 sebesar 6,386. Di sini bisa dilihat angka aslinya yang ditotalkan menjadi 76,75. Selanjutnya untuk risk free-nya sebesar hasil dari risk free-nya 6,40 atau 0,064. Jadi risk free-nya ini dihitung dari total suku bunga dibagi dengan N. Total suku bunga tadi kan sudah diketahui yaitu 76,75. Dan dibagi N, bulannya ada berapa, yaitu 12, maka menghasilkan angka 6,40. Dari 6,40 itu dibagi lagi dengan 100 menghasilkan 0,064. Jadi di sini ada beta dari SGRO. Beta di sini dari return kita cari dari return SGRO dan return IHSG-nya. Dan dari angka-angka ini maka menghasilkan beta SGRO sebesar 0,086. Untuk beta KLBF sama mencarinya yaitu dengan return KLBF dan return IHSG menghasilkan beta KLBF atau KB Pharma sebesar 0,067. Untuk beta BBTN atau beta Bank BTN itu sebesar 0,166. Dari yang telah kita hitung tadi, ringkasan datanya ini yaitu untuk Sampurna Agro, returns SGRO itu sebesar 0,235 atau 23,53%. Risk-nya atau resiko untuk SGRO itu sebesar 0,266 atau 26,55%. Untuk beta SGRO-nya adalah 0,086 atau sebesar 8,64%. Risk free-nya yaitu sebesar 0,064 atau 6,40%.
return marketnya ada sebesar 0,101 atau 10,8%. Di sini kinerja portofolionya untuk indeks Sharpe-nya SGRO sebesar 0,6453 atau 65%, dan indeks trainernya yaitu sebesar 1,9824 atau 1909%. Indeks Jensen-nya menghasilkan angka sebesar 0,1682 atau 17%. Selanjutnya untuk Kalbe Pharma, return-nya yaitu sebesar 0,091 atau 9,12%. Risk-nya yaitu sebesar 0,221 atau 22,07%. Beta KLBF-nya 0,067 atau sebesar 6,72%. Risk free-nya yaitu 0,064 atau sebesar 6,40%. Return market-nya yaitu 0,101 atau sebesar 10,08%. Di sini kinerja portofolio untuk Kalbe Pharma, indeks Sharpe-nya 0,1235 atau sebesar 12%. Untuk indeks trainer Kalbe Pharma-nya 0,4059 atau sebesar 41%. Indeks Jensen-nya sebesar 0,0248 atau 2%. Selanjutnya yang terakhir ada untuk Bank BTN. Ringkasan datanya return yang dihasilkan Bank BTN yaitu 0,003 atau sebesar 0,2%, 29%. Untuk risk BBTN-nya yaitu 0,515 yaitu 51,51%. Betanya yaitu sebesar 0,166 atau 16,62%. Risk free-nya 0,064 atau 6,40%. Return market-nya yaitu 0,101 atau 10,8%. Dan kinerja portofolio yang dihasilkan dari Bank BTN dari indeks Sharpe-nya sebesar minus 0,1185 atau minus 12%. Untuk indeks trainernya Bank BTN yaitu minus 0,3675 atau minus 37%. Dan indeks Jensen-nya Bank BTN itu menghasilkan minus 0,0672 atau minus 7%. Ya, dari hasil yang tadi, untuk mencari indeks Sharpe-nya digunakan rumus return dikurang risk free dibagi risk. Yang kedua untuk indeks trainer menggunakan rumus return dikurang risk free dibagi beta. Dan yang terakhir untuk indeks Jensen, return dikurang risk free ditambah return market dikurang risk free dikali beta. Dari presentasi yang kami sampaikan mengenai 3 perusahaan yaitu Sampurna Agro, KB Pharma, dan Bank BTN, maka kesimpulannya dilihat dari indeks Sharpe dan trainer, perusahaan Sampurna Agro dan KB Pharma memiliki kinerja portofolio yang baik, terutama untuk perusahaan Sampurna Agro. Sedangkan Bank BTN memiliki kinerja yang tidak optimal. Dilihat dari indeks Jensen, perusahaan Sampurna Agro dan KB Pharma memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan indeks pasar, terutama untuk perusahaan Sampurna Agro. Sedangkan Bank BTN memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan indeks pasar. Di antara ketiga perusahaan ini dapat dinilai bahwa kinerja perusahaan Sampurna Agro adalah yang paling baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.